Perkenalkan, saya Foni Cindelia dari kelas 12 MIPA 1. Saya akan memberikan penjelasan materi fisika mengenai listrik bolak-balik. A. Besaran dalam listrik bolak-balik. Listrik bolak-balik sangat dekat dengan kehidupan kita. Sebagian besar teknologi yang digunakan manusia menggunakan listrik bolak-balik sebagai pemasok energi. Contohnya saja seperti kipas angin dan blender. Pada kedua alat tersebut, listrik bolak-balik dimanfaatkan untuk memutar motor AC. Putaran motor AC kemudian akan membuat baling-baling pada kipas dan pisau pada blender ikut berputar. 1. Tegangan dan arus. Rangkaian listrik bolak-balik terdiri atas elemen-elemen rangkaian dan tegangan AC. Elemen-elemen rangkaian dapat berupa hambatan atau resistor, kumparan atau induktor, dan kapasitor. Besaran arus dan tegangan bolak-balik dapat diukur dengan alat yang disebut osiloskop dan digambarkan dengan sinusoidal. Nah, ini contoh gambar grafiknya. Ada pula persamaan tegangan AC dituliskan dengan V sama dengan V max sin omega T. Kemudian persamaan arus AC dituliskan dengan I sama dengan I max omega T, di mana V tegangan dengan satuan volt, I watt arus listrik dengan satuan A, kemudian V max tegangan maksimum dengan satuan volt, I max watt arus maksimum dengan satuan A, kemudian omega kecepatan sudut dengan satuan rad per S, lalu T waktu dengan satuan S. A. Arus dan tegangan efektif adalah kuat arus dan tegangan yang terukur oleh ampermeter dan voltmeter. Kuat arus efektif dapat dirumuskan sebagai I efektif sama dengan I max per akar 2. Kemudian tegangan efektif dapat dirumuskan sebagai V efektif sama dengan V max per akar 2. B. Arus dan tegangan rata-rata adalah harga yang dianggap setara dengan harga arus searah yang tetap memindahkan sejumlah muatan yang sama dalam waktu yang sama. Arus rata-rata dirumuskan sebagai IR sama dengan 2IM per I sama dengan 0,637 IM. Kemudian tegangan rata-rata dirumuskan sebagai VR sama dengan 2VM per I sama dengan 0,637 VM. B. Rangkaian listrik bolak-balik. Pada subbab sebelumnya kita sudah mempelajari macam-macam besaran dalam listrik bolak-balik. Pada subbab kali ini kita akan membahas kaitan antar besaran rangkaian listrik. 1. Rangkaian resistor R murni atau resistif. Jadi pada rangkaian ini yang dirangkai hanya resistornya saja. Ketika hambatannya dihubungkan dengan tegangan AC, maka hukum Ohm yang berlaku adalah VR sama dengan I kali R. Nah, grafik V dan I-nya, karena mereka sefase, maka yang terjadi adalah ketika I-nya sama dengan 0 derajat, maka V-nya juga 0 derajat. Ketika I-nya setengah gelombang, maka V-nya juga setengah gelombang. Karena sama-sama sefase, diagram fastornya dapat dilihat seperti pada gambar berikut ini. 2. Rangkaian induktor L murni atau induktif. Jadi pada rangkaian ini yang dirangkai hanya induktornya saja. Ketika induktor dihubungkan ke sumber tegangan AC, maka hambatannya disebut reaktansi induktor atau XL. XL sama dengan omega L, sehingga hukum Ohm yang berlaku V sama dengan IXL. Grafik V dan I-nya, V-nya mendahului I sebesar 90 derajat, I di bawah dan V di titik 0. Atau bisa dilihat pada diagram fasornya, I pada titik 0 derajat dan V-nya 90 derajat.
3. Rangkaian kapasitor murni atau kapasitif. Jadi pada rangkaian ini yang dirangkai hanya kapasitornya saja. Ketika kapasitor dihubungkan ke tegangan AC, maka kapasitor akan berlaku sebagai hambatan. Hambatannya disebut sebagai reaktansi kapasitor atau Xc. Xc sama dengan I per omega C, sehingga hukum Ohm yang berlaku adalah Vc sama dengan I dikali Xc. Nah, grafik V dan I-nya kebalikan dari rangkaian induktif, di mana I mendahului V sebesar 90 derajat, I-nya di atas dan V-nya di bawah. Atau diagram fasornya seperti ini. 4. Rangkaian RLC seri. Pada rangkaian RLC seri ini, hambatan totalnya disebut dengan impedansi. Impedansi dilambangkan dengan Z dan dirumuskan sebagai akar R kuadrat ditambah XL dikurang XC dikuadratkan. Hukum Ohm yang berlaku adalah V max sama dengan I max Z. Nah, kemudian diagram fasor hambatannya untuk sumbu X merupakan R, ke atas XL, ke bawah XC, Z-nya merupakan resultannya. Kemudian diagram fasor tegangannya yaitu untuk ke kanan tegangan pada resistor, untuk ke atas tegangan pada induktor, untuk ke bawah tegangan pada kapasitor. V max-nya merupakan resultannya. Kemudian di sini nilai cos theta sama dengan R per Z yang dikenal dengan istilah faktor daya. Ada pula daya disipasi, daya yang diserap rangkaian, dirumuskan dengan P sama dengan V efektif dikali I efektif cos theta, atau P sama dengan V efektif dikali I efektif dikali R per Z, dengan P daya satuan dalam watt. Untuk rangkaian RLC seri, jika XL lebih besar dari XC, maka rangkaian akan bersifat induktif. Kemudian jika XC lebih besar dari XL, rangkaian akan bersifat kapasitif. Dan jika XL sama dengan XC, rangkaian akan bersifat resistif atau terjadi resonansi. Nah, untuk syarat terjadinya resonansi, XL harus sama dengan XC, atau omega L sama dengan 1 per omega C. Nah, kemudian omega kuadrat sama dengan 1 per LC, lalu omega kuadrat sama dengan akar 1 per LC. Nah, karena rumus dari omega adalah 2πf, maka 2πf sama dengan 1 per akar LC. Lalu F sama dengan 1 per 2pi akar LC, yang merupakan frekuensi resonansi. 5. Daya pada rangkaian bolak-balik. Pada rangkaian searah yang telah kita pelajari, kita telah mengenal definisi daya listrik, yaitu P sama dengan V dikali I. Dalam listrik bolak-balik juga dikenal konsep daya. Definisi daya sesaat atau daya semu yang mengalir pada rangkaian arus bolak-balik dirumuskan sama dengan definisi daya pada listrik searah, yaitu perkalian antara tegangan antar ujung komponen dengan arus yang melaluinya. Jika induktor dialiri arus bolak-balik, di dalam maupun di sekitar induktor akan timbul medan magnet. Medan magnet ini timbul karena adanya fluktuasi nilai arus. Jika arus mencapai harga 0,
medan magnet lenyap. Bersamaan dengan lenyapnya medan magnet, energi yang tersimpan berubah menjadi energi listrik dalam bentuk arus listrik induksi. Hal yang sama hampir terjadi pada kapasitor. Kapasitor menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Nah, ketika arus mencapai harga 0, energi yang tersimpan dalam bentuk medan listrik diubah menjadi arus. Peristiwa serupa tidak terjadi pada resistor. Resistor hanya dapat mendisipasi energi tanpa dapat menyimpannya dalam bentuk lain. Disipasi energi yang dilakukan oleh resistor berupa energi kalor. Hal ini sangat mudah kita jumpai pada alat-alat elektronik yang terasa panas ketika digunakan. 6. Penerapan rangkaian listrik bolak-balik. Kita telah mempelajari karakteristik listrik bolak-balik dan mempelajari tentang sifat listrik bolak-balik dalam rangkaian. Nah, apa sajakah kegunaannya? Yuk ikuti uraian berikut ini supaya kita lebih memahaminya. Tuh nih. Kapasitor atau kondensator variabel menjadi komponen penting dalam rangkaian ini. Antena menerima sinyal dari stasiun transmitter dengan frekuensi bersesuaian dengan frekuensi yang dikeluarkan stasiun tersebut. Supaya stasiun receiver mampu menerjemahkan informasi dalam sinyal yang ditangkap, kondensator variabel harus diputar sehingga terjadi resonansi. B. Filter. Filter adalah rangkaian penyaring frekuensi. Filter mampu meloloskan frekuensi tertentu dan memblokir frekuensi lain. Filter ada dua macam, yaitu filter aktif dan pasif. Hal yang membedakan keduanya adalah filter pasif mampu melakukan filter terhadap sinyal, masukan sekaligus melakukan atenuasi atau penguatan terhadap sinyal output. Filter aktif memanfaatkan komponen aktif seperti transistor dan op-amp. Sementara filter pasif hanya melakukan penyaringan tanpa memperkuat sinyal output. Filter pasif cenderung memperlemah sinyal masukan karena adanya energi yang terdisipasi saat proses filtering atau penyaringan berlangsung. Filter ada bermacam-macam jenis dan konfigurasi. Berikut beberapa contoh filter berdasarkan frekuensi yang mampu diloloskan. Yang pertama ada low pass, bisa dilihat pada gambar. Kemudian yang kedua band pass, yang ketiga high pass, dan yang terakhir itu yang keempat band stop. Oke, selanjutnya contoh soal. Nah, sebuah hambatan 8 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan AC sebesar 24 sin omega T. Tentukanlah kuat arus maksimum yang melalui hambatan. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama-tama kita lihat dulu apa saja yang diketahui. Nah, diketahui R sama dengan 8 ohm, V max sama dengan 24 sin omega T. Yang ditanya I max-nya. Maka penyelesaiannya I max sama dengan V max per R. Langsung saja masukkan nilainya, 24/8 hasilnya 3 ampere. Maka kuat arus maksimum yang melalui hambatan adalah 3 ampere. Oke, nomor 2.
sumber tegangan AC sebesar 24 sin omega T dihubungkan dengan sebuah hambatan sebesar 8 ohm. Tentukanlah kuat arus efektif yang melalui hambatan. Nah, sama seperti soal sebelumnya, kita tulis dulu yang diketahui. Vmax sama dengan 24 sin omega T, kemudian R-nya 8 ohm, lalu I-nya sudah kita kerjakan sebelumnya 3A. Nah, ini tanya I efektifnya berapa? Penyelesaiannya I efektif sama dengan I max per akar 2. Langsung saja masukkan nilainya, maka 3 per akar 2. Ini bisa kita rasionalisasikan dengan mengalihkan akar 2 per akar 2. Nah, hasilnya adalah 3 per 2 akar 2A. Jadi kuat arus efektif yang melalui hambatan adalah 3 per 2 akar 2A. Lanjut ke contoh soal yang ketiga. Rangkaian RLC dengan R sama dengan 30 ohm, L sama dengan 40 mH, dan C sama dengan 50 F dengan sumber listrik. Tentukan frekuensi resonansi pada rangkaian tersebut. Di sini diketahui R sama dengan 30 ohm, L sama dengan 40 mH, kemudian C sama dengan 50 F. Yang ditanyakan F kecil atau frekuensi. Nah, penyelesaiannya F sama dengan 1 per 2pi akar LC. Langsung saja dimasukkan nilai-nilainya, sama dengan 1 per 2pi akar 40 dikali 10 pangkat min 3 dikali 50 dikali 10 pangkat min 6 sama dengan 1000 per 2pi akar 2 sama dengan 250 per pi akar 2 Hz. Nah, jadi frekuensi resonansinya adalah 250 per pi akar 2 Hz. Sekian video pembahasan dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih.